Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita akan menambah eh, materi tentang pengenalan MVP. Kenapa perlu ditambahkan? Karena MVP ini memang sangat penting ya, kalau untuk membuat semacam prototipe gitu. Oke. Jadi apa itu MVP? Jadi minimum viable product adalah versi produk dengan fitur-fitur yang esensial yang cukup ya, cukup untuk memastikan early. Ini ada early adopters. Jadi untuk tingkat awal gitu, sebelum produk itu benar-benar jadi. Jadi yang penting, oh gambarnya kayak gini kan, nah, gitu yang penting. Nah, ini memungkinkan masuk ke pasar dengan cepat dan mengumpulkan umpan balik pengguna pengguna awal sebelum investasi besar. Konsep ini dipopulerkan oleh Eric Rice sebagai bagian dari metodologi Learn Startup. Ya, jadi seperti itu. Jadi mengapa MVP itu penting? Karena untuk meminimalisir risiko. Jadi kita buat prototipenya, kira-kira nanti tampilannya kayak apa ya, supaya nggak jauh-jauh banget sama keinginan pengguna. Kemudian hemat sumber daya, karena hanya masih fokus pada inti dan tampilan saja terutama ya, dan fitur-fitur utama. Kemudian lebih cepat ke pasar ya, karena dari situ sudah bisa menarik pengguna awal. Wah, kayak misalnya ada produk HP mau muncul nih. Nah, biasanya kita udah dari prototipenya aja udah banyak kepincut untuk membelinya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian filosofinya adalah build, measure, and learn. Jadi kita buat kembangkan fitur esensial yang berguna untuk mengatasi masalah utama pengguna. Kemudian measure, jadi mengumpulkan umpan balik pengguna dan data penggunaan secara sistematis ya. Kemudian learn, iterasi dan meningkatkan berdasarkan wawasan nyata dari pengguna. Jadi setelah banyak dilakukan apa namanya masukan dari pengguna, ini akan terus beriterasi, akan terus berulang sampai produknya benar-benar matching atau sesuai dengan keinginan dari pengguna ya. Jadi elemen kunci MVP di sini ada viability, yaitu memberikan nilai nyata dan pengalaman pengguna yang lengkap dan fungsional ya. Ingat di sini ada kata-kata kunci nilai nyata. Jadi nggak terlalu membingungkan dengan pengalaman sehari-hari dari pengguna ya. Kemudian fokus pada fitur, jadi prioritaskan fitur yang sejalan dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Jadi seperti yang saya sampaikan pada eh, video-video yang lalu itu biasanya tentang misalnya kalau di kepolisian biasanya kalau buat aplikasi yang sesuai dengan kepolisian apa saja. Untuk tentara apa saja, untuk rumah sakit, kemudian untuk pemadam kebakaran, itu bisa berbeda banget ya. Kemudian early adopter jadi dirancang untuk pengguna awal, jadi yang istilahnya masih meraba-raba ya, setengah meraba-raba yang dapat memberikan umpan balik. Jadi bisa memberikan umpan balik supaya dapat ditindaklanjuti ya. Kemudian di sini ada MVP dalam pengembangan agile. Jadi MVP ini terintegrasi sempurna dalam siklus iteratif untuk peningkatan berkelanjutan. Jadi ingat di sini dia terintegrasi banget gitu ya. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk pivot atau berubah arah atau bertahan berdasarkan pembelajaran yang tervalidasi. Dengan menguji hipotesis lebih awal, kita bisa menghindari kesalahan fatal dan memastikan bahwa setiap iterasi didorong oleh data nyata. Ingat, kata kuncinya data nyata. Jadi benar-benar berdasarkan pengguna, bukan berdasarkan keinginan si desainer ya. Jadi di sini adalah build, measure, learn, and validasi. Jadi membangun, mengukur, mempelajari, dan memvalidasi ya. Kemudian langkah-langkah membangun MVP ini adalah mendefinisikan masalah dan target pengguna. Seperti kita lihat penggunanya siapa sih, petani yang nggak terlalu butuh
spek tinggi atau bagaimana ya. Jadi target pasar Anda siapa. Kemudian identifikasi fitur wajib ya yang harus ada. Fitur minimalnya apa ya. Terus mengembangkan prototipe fungsional, jadi buat versi kerja yang dapat diuji oleh pengguna nyata, jadi bisa benar-benar menyatu, bisa menyatu dengan pengguna. Kemudian menguji dan early user, ya, kemudian umpan balik sebanyak mungkin dari pengguna sebelum mereka itu benar-benar menggunakan produk secara penuh, ya. Kemudian interaksi dan perbaiki, ya. Ya, seperti saya sampaikan, jadi berulang dan terus mengalami evaluasi, ya. Kemudian kesalahan MVP yang harus dihindari, jadi biasanya overbuild, yaitu terlalu banyak fitur, belum terlalu butuh tapi sudah dibuat tambahan ini, akhirnya malah nggak kepake. Nah, itu memboroskan waktu dalam pengembangannya ya. Padahal kadang-kadang fitur yang kita buat banyak banget tadi kadang nggak dipakai semua gitu ya. Kemudian yang kedua ini yang sering terjadi ya, mengabaikan umpan balik. Jadi kalau kita buat situs atau layanan kepada masyarakat itu ada apa namanya komentar, ada masukan, kadang ada beberapa instansi atau beberapa perusahaan itu kadang-kadang ada yang mengabaikan. Padahal kalau di luar negeri ini sangat bermanfaat banget untuk memperbaiki produk. Kemudian tidak viable, yaitu menurut produk yang tidak cukup dapat digunakan atau tidak memberikan nilai nyata kepada pengguna. Karena itu tadi, membuat sakar PDW tidak sesuai dengan keinginan dari pengguna ya. Karena yang memakai, yang membayar itu pengguna, bukan kita. Dampak nyata kisah sukses dari sebuah MVP ini ada beberapa perusahaan, misalnya Uber ya. Misalnya MVP sederhana menghubungkan penumpang dengan pengemudi, memvalidasi permintaan pasar dan memicu pertumbuhan eksponensial ya. Dropbox, perusahaan Dropbox untuk penyimpanan biasanya berbentuk video penjelasan memvalidasi permintaan sebelum membangun infrastruktur ya. Ini bisa menghasilkan 70.000 sign up. Jadi pengguna awalnya itu bisa sudah 70.000 nyoba-nyoba sih. Bagus nggak ya? Saya mau ngasih masukan deh. Bagusnya kalau di luar negeri itu benar-benar dibaca, dimasukkan dalam produk, pengembangan produk. Yang selanjutnya adalah perusahaan Instagram. MVP fokus pada berbagi foto dengan fitur sederhana. Mencapai 100.000 pengguna dalam 2 bulan pertama. Ini Instagram ya. Tentunya ini perusahaan-perusahaan besar, tentu dananya besar dan perancangannya matang banget ya. Jadi kesimpulannya, mengapa MVP ini langkah terbaik Anda? Karena pertama, mengurangi risiko dan biaya karena tidak langsung produk jadi, masih berupa setengah jadi. Yang kedua, itu bisa fokus pada hal yang penting ya. Jadi mengarahkan tim pada fitur yang benar-benar penting bagi pengguna Anda. Selanjutnya, ini merupakan fondasi untuk kesuksesan. Jadi membangun produk yang dapat diskalakan lebih kecil gitu, tapi dengan pemahaman pada pasar yang lebih solid ya. Jadi itu saudara-saudara tentang pengenalan MVP. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.